Sahabat sekalian, bagaimana kamu bisa sukses seandainya kamu tidak tahu siapa dirimu? Kamu tahu pekerjaanmu, umurmu, dan berapa banyak uang yang ingin kamu miliki. Namun hari ini, jika seseorang bertanya siapa sebenarnya dirimu, kebanyakan orang tidak memiliki jawaban yang jelas. Dan disinilah masalahnya bermula. Karena orang yang tidak mengenal dirinya sendiri akan mudah tersesat dalam hidup, karena ia mengejar sebuah tujuan yang bukan miliknya, mengikuti jalan orang lain dengan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bukan miliknya. Kemudian ia bertanya, kenapa hidup terasa membingungkan? Kenapa sudah bekerja keras, tetapi arah hidup masih terlihat tanpa arah? Kenapa setiap keputusan terasa berat? Sebenarnya, masalahnya bukan karena kita bodoh, ataupun kurangnya sebuah peluang, atau kurang kerja keras. Dan masalah sebenarnya adalah dirimu sendiri yang belum mengenal siapa kamu sebenarnya. Selamat datang di jalur logika. Di sini kita belajar melihat hidup dari sudut yang berbeda. Di sini kita akan membahas mengapa mengenal diri sendiri adalah akar dari setiap keberhasilan yang besar. Mengapa identitas yang jelas membuat jalan hidup terlihat terang, dan bagaimana para pencari kebijakan kuno memandang satu pertanyaan yang mampu mengubah arah kehidupan seseorang. Siapa sebenarnya diriku? Karena bisa jadi kesuksesan yang selama ini kamu kejar tidak pernah benar-benar jauh. Kamu hanya berjalan tanpa kompas yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Semua yang dibahas di sini adalah bahan refleksi, bukan untuk menggurui. Dan jangan lupa subscribe, karena kamu rugi jika melewatkan sudut pandang yang lain tentang rezeki, kehidupan, dan perjalanan batin yang mungkin selama ini tidak pernah kamu dengar. Sahabat sekalian, ada sebuah alasan mengapa sebagian orang terlihat sangat cepat melaju dalam hidup, sementara sebagian lainnya terus berputar di tempat yang sama. Dan anehnya, perbedaannya seringkali bukan pada kecerdasan, modal, kerja keras, dan pendidikan. Perbedaannya terletak pada satu hal yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah. Mereka tahu siapa diri mereka. Coba perhatikan seseorang yang mengenal dirinya, tidak menghabiskan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Ia tidak mudah terpengaruh lingkungan, tidak mudah kehilangan arah, tidak mudah iri atas keberhasilan orang lain setiap kali keadaan berubah, karena di dalam dirinya ada kompas yang bekerja. Sebuah kompas yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menentukan kemana seluruh hidup akan bergerak. Justru sebaliknya, orang yang tidak mengenal dirinya akan terus mencari petunjuk di luar. Hari ini mengikuti satu nasihat, besok mengikuti nasihat yang lain. Hari ini mengejar satu mimpi, besok mengejar mimpi yang lain. Seperti sebuah kapal yang mengganti arah setiap ombak yang berbeda. Ia tidak akan benar-benar sampai, dan tanpa disadari inilah yang sering terjadi pada kebanyakan orang. Mereka bangun pagi, mengejar target, bekerja, mengumpulkan impian, namun di dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak pernah hilang. Apakah ini memang jalan hidupku? Pertanyaan ini terkesan sederhana, tetapi sepanjang sejarah manusia, pertanyaan itulah yang melahirkan para cendekiawan, para ahli hikmah, dan pemimpin yang besar. Karena mereka sangat memahami suatu hal yang dilupakan banyak orang. Karena sebelum menentukan kemana harus pergi, seseorang harus tahu terlebih dahulu siapa yang sedang berjalan. Jika saat ini kamu menonton dari kamar yang nyaman, dari kedai kopi, dari sekolah, dari hotel, ataupun dari sela-sela pekerjaanmu,
Coba tuliskan satu komentar, kamu menikmati video ini di mana dan bagaimana keadaanmu saat ini. Karena bisa jadi di antara ribuan orang bahkan jutaan yang menonton video ini, ada yang mengalami hal yang sama seperti kita, bekerja keras tanpa arah yang benar-benar jelas. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah pelajaran kuno yang telah bertahan ribuan tahun, sebuah pelajaran yang menjelaskan mengapa sebagian orang mampu melihat jalan hidupnya dengan jelas, sedangkan yang lain terus berjalan di dalam kabut yang mereka ciptakan sendiri. Ada sebuah kemungkinan yang terdengar tidak nyaman untuk didengar, tetapi dengarkanlah baik-baik. Sebagian besar tujuan yang sedang dikejar manusia hari ini mungkin bukan tujuan mereka sendiri. Mereka memilih jurusan karena tekanan, memilih pekerjaan karena tuntutan, dan menilai kesuksesan berdasarkan apa yang dikagumi banyak orang. Kemudian mereka menghabiskan puluhan tahun untuk mengejarnya, dan ketika berhasil mendapatkannya, mereka justru merasa kosong karena mereka mencapai tujuan yang tidak pernah benar-benar lahir dari dirinya sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang terlihat sibuk tetapi kehilangan arah. Mereka mengejar tetapi tidak pernah bertanya siapa sebenarnya yang mereka kejar. Dan menariknya, masalah ini bukan masalah modern. Ribuan tahun yang lalu, para ahli hikmah telah memperingatkan hal yang sama. Di Yunani kuno, terdapat sebuah kalimat sederhana yang diukir di sebuah kuil, yaitu, kenalilah dirimu, bukan kenallah dunia. Karena mereka percaya seluruh kebingungan hidup berawal ketika seseorang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Di belahan dunia yang lain, seorang strategi perang menulis sesuatu yang masih dikutip sampai sekarang. Ia mengatakan bahwa kemenangan tidak dimulai dari kekuatan, namun kemenangan dimulai dari pemahaman. Dan pemahaman pertama yang harus dimiliki seseorang adalah pemahaman terhadap dirinya sendiri. Kebanyakan orang mengira ajaran tersebut tentang perang, padahal jika diteliti lebih dalam, perkataan tersebut adalah tentang kehidupan, karena manusia setiap hari juga berperang melawan keraguan, melawan kebiasaan buruk, melawan ketakutan, dan melawan arah hidup. Dan bagaimana bisa seseorang memenangkan peperangan tersebut jika ia tidak mengenali siapa yang sedang bertempur? Bayangkan seseorang penembak yang menembaki ke segala arah. Mungkin sebagian akan mengenai sesuatu dan sisanya akan sia-sia. Dan sekarang bayangkan seseorang penembak yang mengetahui targetnya. Pasti hasilnya lebih akurat dikarenakan arah dan tujuan yang jelas, dan arah akan jelas ketika identitas sudah jelas. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengetahui yang bahwa video ini sudah sampai di daerah mana. Coba tulis di kolom komentar beserta bagaimana keadaan kalian. Karena mungkin ada ribuan orang yang menonton dari tempat yang berbeda yang sedang bernasib sama seperti kita. Apakah aku sedang berjalan menuju tujuan hidupku sendiri atau hanya menuju tujuan yang diwariskan orang lain? Dan pertanyaan itulah akan membawa kita masuk ke lapisan pembahasan berikutnya yang jauh. Kemana energimu mengalir, maka kesanalah hidupmu bergerak. Ada satu kenyataan yang jarang disadari banyak orang, dan mungkin setelah mendengar ini, cara pandangmu tentang kesuksesan tidak akan pernah sama. Orang yang mengenal dirinya tidak memiliki energi seperti orang lain. Pikirlah sejenak, karena inilah alasan mengapa dua orang bisa bekerja sama tetapi menghasilkan perbedaan yang terlihat jelas. Yang satu terlihat terus maju dan yang satu terus kelelahan. Padahal jam kerjanya sama, usahanya tidak jauh, namun apa perbedaannya? Yaitu arah. Dan arah selalu lahir dari identitas. Sebelum kita lanjutkan, coba kalian tulis di kolom komentar,
Jika tidak ada tekanan keluarga, tidak ada ketakutan atas nilai orang lain, tidak ada tuntutan lingkungan, apakah kamu masih mengejar kehidupan yang sedang kamu kejar hari ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan itu mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman karena jauh di dalam diri mereka jawabannya belum tentu iya. Dan justru disitulah letak masalahnya. Banyak orang hidup seperti cahaya yang cahayanya menyebar ke segala arah. Seperti itulah kita yang hidup seperti cahaya. Akibatnya energi hidup pecah kemana-mana. Tidak cukup kuat untuk menciptakan sesuatu yang besar, namun sebaliknya, orang yang mengenal dirinya sendiri, ia akan bekerja seperti cahaya laser yang energinya sedikit namun terfokus karena ia tahu mana yang penting, mana yang harus diperjuangkan, dan mana yang harus dilepaskan. Inilah bagian yang sering disalahpahami tentang kesuksesan. Banyak yang mengira sukses memiliki motivasi yang luar biasa, padahal yang mereka miliki adalah kejelasan, yaitu kejelasan tujuan dan nilai hidup. Dan ketika kejelasan sudah ada, keputusan menjadi lebih mudah, keraguan mulai menghilang. Bayangkan seorang nahkoda yang berlayar di malam hari, lautnya sama, gelombang dan anginnya sama, tetapi satu kapal memiliki tujuan yang jelas sementara yang lain tidak. Kapal pertama mungkin tetap menghadapi badai, namun setiap gerak kemudi memiliki arah, sedangkan kapal yang lain akan terus terombang-ambing di lautan. Bukan karena kapalnya buruk, tetapi karena ia tidak tahu pelabuhan mana yang ingin dituju. Dan inilah sebenarnya yang ingin diajarkan oleh para pemikir dan ahli hikmah selama ribuan tahun yang lalu, bahwa kebingungan bukan muncul karena hidup terlalu rumit, karena kebingungan muncul karena identitas yang belum jelas. Saat identitas kabur, tujuan ikut kabur. Saat tujuan kabur, energi ikut tercerai. Saat energi tercerai, hasil hidup menjadi tidak maksimal. Karena itu, pertanyaan terbesar dalam hidup bukanlah bagaimana menjadi sukses, melainkan untuk apa kesuksesan itu dicari. Dan semakin jujur seseorang menjawab pertanyaan, maka semakin terang jalan yang muncul di hadapannya. Namun masih ada satu lapisan yang lebih dalam lagi. Sebuah alasan mengapa sebagian orang tetap kehilangan arah bahkan setelah mengetahui tujuan hidupnya. Dan di bagian berikutnya, ia akan membahas lapisan tersembunyi. Kamu mungkin sudah tahu siapa dirimu, tetapi takut menjadi dirimu. Ada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengganggu daripada tidak mengenal diri sendiri, dan mungkin kebanyakan orang tidak menyukainya. Banyak orang sebenarnya sudah tahu siapa dirinya. Mereka hanya takut menjadi dirinya sendiri. Pikirlah baik-baik, karena sejak tadi kita berbicara tentang mengenal diri. Namun masalah terbesar bukanlah ketidaktahuan, masalahnya adalah keberanian untuk jujur, untuk tampil beda, dan keberanian untuk tidak mengikuti arus orang lain. Namun jauh di dalam hati seseorang sebenarnya sudah tahu. Mereka tahu pekerjaan apa yang membuat mereka hidup, mereka tahu nilai apa yang mereka yakini, dan kehidupan bagaimana yang membuat mereka tenang. Dan mereka juga tahu satu hal, yaitu jika mereka mengikuti suara itu, ada harga yang harus dibayar. Mungkin kritikan, mungkin penolakan, dan mungkin kehilangan pengakuan, dan mungkin harus memulai dari awal. Dan karena itulah, banyak orang memiliki jalan yang aman, bukan jalan yang sesuai dirinya. Bayangkan, seorang aktor yang memainkan satu peran selama bertahun-tahun, awalnya hanya sesekali, lalu keseringan, sampai akhirnya ia lupa bahwa itu hanyalah peran. Bahkan, banyak manusia hidup seperti itu.
mereka memainkan peran sampai suatu hari mereka merasa lelah tanpa tahu penyebabnya. Karena jiwa tidak pernah lelah menjadi dirinya sendiri. Jiwa hanya lelah ketika terus-menerus menjadi orang lain. Inilah alasan mengapa sebagian orang tetap merasa kosong, bahkan setelah mencapai banyak hal. Bukan karena pencapaiannya kurang besar, tapi karena pencapaian itu dibangun di atas identitas yang bukan miliknya. Dan ada sesuatu yang menarik dalam ajaran kuno. Mereka percaya bahwa setiap manusia memiliki jalan yang berbeda, bukan jalan yang tinggi dan yang rendah. Masalah muncul ketika seseorang meninggalkan jalannya sendiri untuk berjalan di atas jalan orang lain, karena saat itu energinya mulai terpecah dan hatinya mulai ragu. Sahabat sekalian, apa hal yang paling sering membuatmu mengabaikan suara hatimu? Takut uang, takut lingkungan, takut orang tua, dan penilaian. Karena seringkali jawaban paling jujur bukan yang paling panjang, tetapi yang muncul tanpa banyak berpikir. Mungkin saat membaca komentar satu sama lain, kita akan menyadari bahwa perjuangan terbesar manusia semua hampir sama. Bukan mencari jalan, tetapi berani berjalan di jalan yang sudah ia ketahui. Karena pada akhirnya, mengenal diri hanyalah langkah pertama. Langkah berikutnya jauh lebih sulit, yaitu menyelaraskan kehidupan dengan kebenaran yang telah kita temukan tentang diri sendiri. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah kita miliki. Mungkin kamu tidak membutuhkan motivasi baru. Mungkin setelah menonton sampai titik ini, kamu berpikir, lalu apa yang harus aku lakukan? Dan saya akan menjawab dengan jawaban yang tidak kamu duga. Mungkin kamu tidak membutuhkan target dan motivasi baru, karena masalahmu selama ini belum tentu kurang usaha. Masalahnya bisa jadi lebih sederhana. Kamu sedang menggunakan kompas yang salah untuk mengarahkan hidupmu. Bayangkan seseorang tersesat di hutan, lalu ia memutuskan berjalan 2 kali lebih cepat. Apakah itu membuatnya lebih dekat kepada tujuan? Jika arahnya salah, kecepatan hanya membuatnya semakin sesat. Dan inilah yang dialami kebanyakan orang. Mereka tidak kekurangan tenaga dan kemampuan. Mereka hanya belum memiliki kejelasan tentang dirinya sendiri. Oleh karenanya, sebelum menambahkan apapun ke dalam hidupmu, cobalah lakukan sesuatu yang justru berlawanan. Kurangi kebisingan, perbandingan, dan kurangi untuk mengikuti orang lain selama 7 hari ke depan. Lakukan satu eksperimen sederhana. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, bagian mana pada hariku yang terasa paling jujur, bukan paling menguntungkan, bukan paling produktif, bukan paling dipuji orang, tetapi paling jujur, di mana kamu merasa menjadi dirimu sendiri. Mungkin saat membantu seseorang, mungkin saat belajar, mungkin saat berbicara dengan orang yang kamu cintai. Catatlah momen itu, karena seringkali identitas tidak ditemukan melalui teori. Ia ditemukan melalui pengalaman yang berulang. Kemudian lakukanlah latihan kedua, yaitu latihan energi batin. Perhatikanlah sebuah aktivitas yang membuatmu lebih hidup. Setelah melakukannya, dan aktivitas yang membuatmu merasa kosong setelah menghasilkan keuntungan. Jangan langsung mengubah hidupmu karena hasilnya. Cukup amati, karena selama ini kita terlalu sibuk mengubah hidup sebelum memahami hidup. Dan semakin lama kamu mengamati, pola akan mulai muncul. Pola yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Kamu akan mulai melihat bahwa ada pekerjaan yang memberimu hasil, dan ada aktivitas yang membuatmu hidup. Ada hal yang membuatmu terlihat berhasil,
dan ada hal yang membuatmu merasa utuh. Keberadaannya sangat penting, karena tujuan sejati bukan hanya sukses di mata dunia. Tujuan sejati adalah membangun kehidupan yang tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan ada satu latihan terakhir, coba tanyakan pada dirimu, jika tidak ada seorang pun yang bisa menghakimimu, kehidupan seperti apa yang aku bangun? Jangan buru-buru menjawab. Biarkan pertanyaan itu tinggal beberapa hari dalam pikiranmu. Karena kadang-kadang sebuah pertanyaan yang tepat lebih berharga daripada 100 jawaban. Dan jika pertanyaan itu dijawab dengan jujur, ia mampu menunjukkan arah yang selama ini tertutup kabut. Sebab pada akhirnya, mengenal diri bukanlah tentang menemukan identitas yang baru, melainkan mengingat kembali siapa dirimu. Sebelum dunia memberi tahumu harus menjadi siapa, dan ketika itu terjadi, sesuatu yang menarik mulai muncul. Keputusan menjadi lebih ringan, energi tidak lagi tercerai, dan jalan hidup yang dulu terlihat gelap perlahan mulai terang. Karena kesuksesan yang sesungguhnya hampir selalu dimulai dari tempat yang sama, dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Pada akhirnya jalan itu selalu kembali pada dirimu. Mungkin setelah mendengar pembahasan ini, ada satu hal yang mulai kamu sadari, bahwa pertanyaan terbesar dalam hidup bukanlah bagaimana cara menjadi sukses, melainkan siapa yang sedang mengejar kesuksesan itu. Karena hidup memiliki cara yang aneh untuk mengajarkan pelajaran. Ketika kita tidak mengenal diri sendiri, kita mudah tersesat kemana-mana. Hari ini mengikuti satu arah, besok mengikuti arah yang lain. Kita bergerak terus tetapi tidak benar-benar sampai tujuan. Bukan karena kurang berusaha, dan bukan karena dunia tidak memberi kesempatan, tetapi karena kita tidak mengenali diri sendiri. Dan mungkin inilah mengapa sebagian orang terlihat tenang meski jalannya panjang, sementara sebagian lainnya gelisah meskipun sudah mencapai banyak hal. Perbedaannya bukan pada selalu apa yang mereka miliki. Seringkali perbedaannya terletak pada satu hal sederhana. Mereka tahu siapa diri mereka, mereka tahu tujuan yang mereka pilih. Karena ketika identitas menjadi jelas, arah hidup pun menjadi jelas, dan disitulah kesuksesan lahir. Bukan sebagai keberuntungan, bukan kebetulan, tetapi sebagai akibat alami seseorang yang berjalan selaras dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya, sebelum video ini berakhir, izinkan saya untuk meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin layak kamu renungkan malam ini atau mungkin besok pagi. Ketika memulai hari ataupun kapanpun saat hidup terasa membingungkan, jika seluruh suara dunia mendadak menjadi sunyi, nasihat orang lain terhenti terdengar, perbandingan dengan orang lain menghilang, dan tidak ada seorang pun yang harus kamu kagumi ataupun takuti, siapa dirimu sebenarnya. Jangan buru-buru menjawab, karena mungkin pertanyaan itulah yang selama ini menunggu untuk didengarkan. Dan bisa jadi jawaban atas banyak kebingungan hidupmu tidak berada di luar sana, tidak berada pada peluang berikutnya, tidak berada pada pekerjaan berikutnya, tidak berada pada target berikutnya, melainkan berada lebih dekat daripada yang kamu kira, di dalam dirimu sendiri. Jika pembahasan ini bermanfaat, tuliskan satu pelajaran yang paling membekas bagimu di dalam komentar. Saya selalu senang membaca sudut pandang dan pengalaman dari berbagai daerah. Dan jika video ini bisa membantu seseorang yang sedang kehilangan arah atau sedang bingung menentukan jalan hidup, bagikan video ini kepada mereka. Karena terkadang sebuah kalimat tepat pada waktu yang tepat mampu mengubah arah kehidupan seseorang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak sampai akhir. Saya doakan semoga langkahmu semakin jelas, hatimu semakin tenang, dan keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri semakin kuat dari hari ke hari.
Jangan lupa berjumpa di video selanjutnya ya.